Salam sukses dan sehat buat para mahasiswa dan sahabat edukasi saya. Kita jumpa lagi dalam pembahasan manajemen pemasaran, terutama pada topik manajemen online. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, saat ini teknologi makin berkembang, terutama teknologi informasi. Manusia tentu akan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang terjadi, terutama pada dunia bisnis dan teknik pemasaran. Pastinya saat ini banyak hal yang berbeda yang dilakukan oleh dunia pemasaran kalau kita kaitkan dengan pemasaran online, karena memang eranya era global, eranya era digital. Jika dulu pemasaran dilakukan secara konvensional dengan cara memasang iklan-iklan yang besar di televisi, di radio, menyebar selebaran, baliho, dan lain sebagainya. Sekarang ini pemasaran lebih ke arah digital dan didukung dengan berbagai kompetensi dan alat-alat yang mumpuni yang terkait dengan digitalisasi, sehingga saat ini dunia pemasaran itu lebih akrab dengan istilah pemasaran digital, digital marketing, atau orang biasa sebut juga pemasaran online. Nah, pemasaran digital atau pemasaran online tadi itu adalah pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital terkini. Kita bisa melalui internet, melalui medsos, melalui telepon seluler, atau media-media media lain yang berbasis digital. Nah, biasanya pemasaran online ini juga secara umum mencakup berbagai strategi pemasaran yang dilakukan secara online pula. Contoh misalnya dari strategi pemasaran yang dilakukan oleh media, pemasaran email melalui optimalisasi mesin telusur atau CSO misalnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, strategi ini jika dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional atau konvensional seperti yang tadi saya jelaskan melalui iklan, reklame, TV, radio, dan seterusnya, itu dinilai lebih strategis yang sekarang, lebih efisien yang sekarang, lebih efektif yang sekarang. Adapun beberapa ahli juga memiliki pendapatnya yang berbeda-beda. Artinya banyak ahli yang mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tetapi saya mencoba mengambil beberapa saja, 1-2 pendapatnya para ahli. Yang pertama, kalau menurut Plendi dan Baro misalnya, pemasaran online atau digital marketing itu merupakan sebuah proses perencanaan dan juga pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan distribusinya. Sederhananya, pemasaran online ini dapat diartikan sebagai pembangunan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Sedangkan kalau menurut Hendrik dan Stregel itu dikatakan bahwa pemasaran online atau digital marketing itu menggunakan berbagai perkembangan yang ada di dunia digital agar dapat melakukan periklanan yang
tidak digembar-gemborkan secara langsung, akan tetapi memiliki efek dan pengaruhnya yang besar. Para mahasiswa dan para sahabat-sahabat edukasi saya, bagaimana manfaat pemasaran dengan menggunakan sistem online? Yang pertama adalah ini bisa menjangkau konsumen yang lebih banyak. Pertama, manfaatnya itu dilakukan pemasaran online adalah menjangkau konsumen lebih banyak, seperti dengan menggunakan internet misalnya. Kita di Indonesia saja kita bisa menjangkau kurang lebih 300 juta manusia. Katakanlah yang sudah produktif misalnya 200 juta manusia. Bahkan saat ini banyak yang menggunakan internet untuk mencari produk dan barang secara online, termasuk saya misalnya. Sehingga bisnis jual beli dan pemasaran ini akan makin marak, didukung dengan adanya iklan dan strategi online yang mumpuni. Artinya semakin besar peluang para pelaku bisnis dan pengusaha untuk menjangkau jutaan orang dengan melakukan pemasaran online. Menyasar audiens yang spesifik, seperti yang sudah saya katakan tadi, penggunaan strategi pemasaran online ini dapat membuat para pemasar mengetahui data yang valid, baik usia, demografi, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Sehingga seorang pemasar itu sudah bisa mengatur jenis iklan dan media sosial yang diperlukan, sehingga akan sampai pada targetnya dan juga sesuai dengan kebutuhan dari para pemilik bisnis. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, tentu saja kemudahan ini juga tidak didapatkan dari pemasaran konvensional terdahulu, yang mana masih menggunakan sejenis selebaran pamflet, baliho, foto, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mudah dalam mengukur performa. Karena strategi ini berjalan berdasarkan data, maka pemasar atau pengguna akan lebih mudah dalam mengukur performa, baik performa penjualan, performa pemasaran, dan lain sebagainya. Contoh misalnya, jika kita memasang iklan di platform Google Ads misalnya, maka dari situ kita bisa mendapatkan laporan performa iklan yang telah kita pasang, yang isinya adalah jumlah orang yang melihat iklan, jumlah tayangan, produk klik dari tombol tertentu, juga jumlah orang yang mengambil produk yang kita iklankan tadi. Sehingga dengan adanya laporan performa yang jelas, kita dapat mengetahui apakah strategi itu sudah berjalan dengan tepat dan berhasil, atau justru malah sebaliknya. Tidak hanya itu saja, karena dengan adanya laporan performa itu, kita juga dapat dengan mudah melakukan tinjauan kinerja yang cepat dengan membuat penyesuaian yang lebih cepat. Ini penting dalam dunia pemasaran online dengan tujuan melakukan optimalisasi materi iklan untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Yang berikutnya adalah biaya relatif terjangkau. Berbeda dengan metode pemasaran konvensional yang memerlukan biaya besar, tetapi media pemasaran online ini biayanya relatif kecil. Mahasiswa dan sahabat edukasi saya, bagaimana jenis-jenis pemasaran online? Bagaimana cara melakukan pemasaran online yang tepat dan agar sesuai dengan target? Tentu ada beberapa jenis pemasaran online yang perlu kita ketahui. Pertama,
Misalnya website organik, orang biasa sebut SEO misalnya. Jenis strategi pemasaran online yang pertama ini, website organik ini menjalankan pemasaran online tanpa adanya website. Sama saja bagaikan makan lauk tanpa garam. Meskipun bisa saja dijalankan dan dilakukan, tetapi akan lebih optimal dan lebih baik jika menggunakan website. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, percuma saja jika sosial medianya itu misalnya lengkap, email selalu update, konten selalu update, tetapi ada website. Hal ini karena bisnis yang dijalankan itu melalui strategi pemasaran online, bahkan secara konvensional sekalipun akan berpotensi kehilangan 70-80% calon pelanggannya jika tidak memiliki atau menggunakan website. Yang kedua adalah SEM. SEM itu Search Engine Marketing. Ini merupakan salah satu jenis strategi yang mana mengiklankan website di Google. Tentu strategi ini sangat tepat bagi Anda yang memulai bisnis dan melakukan pemasaran online, karena memang strategi SEM ini sangat perlu digunakan. Sama halnya seperti menggunakan iklan berbayar menggunakan Google Ads. Yang ketiga adalah digital PR. Kita ini juga bisa menjalankan digital public relation atau PR, yang mana biasanya PR itu akan pergi dari satu konsumen ke konsumen yang lain untuk menawarkan produk dan kerjasama. Tetapi kita juga bisa melakukan cara online, baik menggunakan media sosial maupun menggunakan aplikasi pesan. Dan dengan demikian jangkauannya tentu akan lebih luas dan bisa saja lebih efektif jika kita menjalin komunikasi dengan etika dan juga dengan tutur kata yang baik. Yang keempat adalah email marketing. Kita juga bisa melakukan strategi email marketing yang merupakan upaya mempromosikan produk menggunakan media email. Strategi ini perlu diterapkan mengingat ada 90% konsumen yang memeriksa email setiap harinya. Bahkan 86% diantaranya sengaja ingin menerima informasi melalui produk terbaru. Nah, untuk menjalankan strategi ini kita tidak bisa asal mengirim email ke semua konsumen, karena hal tersebut dapat memicu email yang Anda kirim masuk ke kotak spam tanpa dilihat konsumen. Yang kelima adalah media atau sosial media marketing. Kita juga dapat menjalankan teknik sosial media marketing. Strategi ini membuat sosial media dari sebuah perusahaan atau usaha terus meningkat dari tahun ke tahun, mengingat banyaknya pengguna medsos dan akan terus bertambah. Selain medsos juga memiliki nilai cukup efisien dalam mempromosikan produk, karena ada 54% pengguna yang dapat menggunakan medsos untuk melakukan riset produk yang dapat dibeli. Misalnya jika kita menjual buku misalnya, maka di medsos kita bisa unggah mengenai berbagai buku bestseller dan juga ulasan singkat buku itu untuk menarik perhatian pengunjung dan calon pembeli. Oleh sebab itu, kita upayakan dalam membuat layout desain yang menarik dan caption menarik untuk menarik perhatian pelanggan. Bagaimana kekurangan dan kelebihan? Meskipun didukung teknologi yang maju, tentu ada kekurangan dan kelebihan dari strategi pemasaran online ini. Kekurangan pemasaran online misalnya, yang pertama, tingginya persaingan baik dalam bentuk produk dan juga strategi. Kedua, misalnya ada ketergantungan pada teknologi sehingga harus terus membutuhkan teknologi yang mana
bisa saja rentan mengalami kesalahan. Yang ketiga, biasanya juga akan muncul masalah keamanan dan privasi yang berpotensi diretas pihak tak bertanggung jawab, sehingga butuh keamanannya lebih. Seperti akhir-akhir muncul para hacker ini juga bisa menimbulkan gangguan. Yang keempat, melibatkan banyak aplikasi tambahan yang tentu bisa saja memakan biaya. Yang kelima, berisiko mendapatkan umpan balik negatif karena kemudahan interaksi dengan para konsumen dan audiens. Misalnya, komentar atau kritik tanpa disadari justru akan menjatuhkan usaha. Bagaimana dengan kelebihan pemasaran online? Yang pertama adalah dapat dirubah sembari berjalan, sehingga jika ada kesalahan bisa segera diatasi. Yang kedua, bisa membuat konten penawarannya lebih bervariatif. Yang ketiga, dalam menjalankan pemasaran bisa lebih interaktif karena adanya kemudahan media komunikasi. Yang keempat, dapat memaksimalkan mesin pencari untuk menarik audiens calon konsumen mengunjungi media sosial dan situs bisnis kita. Yang kelima, performanya dapat diukur. Yang keenam, lebih mampu mendapatkan waktu dan efisiensi. Dan yang ketujuh adalah hemat biaya, artinya ekonomis. Kesimpulannya adalah dari apa yang kita bincangkan tadi, bahwa adanya pemasaran online ini sangat penting, apalagi di era yang teknologinya sudah sangat maju, serba net, serba digital. Hal ini tentu akan membantu penjualan dan performa suatu perusahaan atau bisnis dalam menjalankan misi penjualannya. Demikian para mahasiswa dan sahabat edukasi saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan perbincangan yang lebih keren, lebih kredibel, lebih bermanfaat. Sampai jumpa.